Oke guys, berjumpa lagi dengan saya, Bang Jai. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara edit video yang berkualitas. Di sini juga akan saya jelaskan komponen apa saja yang kita perlukan untuk mengedit video yang berkualitas. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang kita ketahui, bahwa jika kita punya video yang berkualitas, baik dari kontennya ataupun dari pengeditannya, tentu itu akan membuat para pengunjung menjadi betah untuk menonton video kita. Itu yang perlu kita catat. Jika mereka betah, maka retensi penonton akan meningkat dan penontonnya juga akan bertambah banyak. Untuk pengeditan yang berkualitas diperlukan beberapa komponen sehingga video tersebut menjadi berkualitas. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah intro. Intro itu ada dua. Intro yang pertama adalah intro atau opener untuk video kita. Jadi ada video tambahan. Jadi ada video singkat yang kita tambahkan sebelum memulai video kita yang sesungguhnya. Yang kedua adalah intro ataupun kata pengantar atau kata pembukaan sebelum kita memulai membahas suatu konten dalam video. Contoh dari intro video adalah seperti berikut ini. Ini dia intronya. Kemudian ini adalah contoh dari kata pengantar atau kata pembukaan atau yang disebut dengan intro juga. Coba kita lihat. Oke, masih bersama Ujani Bang Jai. Ini dia contohnya. Saya akan mengupas tentang bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber dengan cepat dan mudah. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa apakah judul ini clickbait atau memang sesuai dengan kualitas. Itulah contoh dari intro ataupun kata pembukaan ataupun kata pengantar. Untuk kata pengantar ini atau kata pembukaan tidak perlu panjang-panjang, singkat, yang penting jelas. Jika dia panjang, biasanya orang akan jenuh, orang akan pergi. Dengan intro yang panjang-panjang itu orang biasanya tidak suka. Jadi cukup singkat saja, singkat, padat, dan jelas. Selain daripada kata pengantar ataupun intro, ada juga yang namanya kata penutup. Itu juga tidak perlu panjang-panjang, yang penting singkat, padat, dan jelas. Kemudian selanjutnya adalah teks pada video. Teks pada video itu diperlukan untuk memberikan keterangan-keterangan pada video tersebut. Misalnya pada momen-momen tertentu kita memerlukan keterangan-keterangan, maka teks tersebut diperlukan di dalam video tersebut. Bisa juga pada pembukaan, misalnya seperti ini. Seperti ini. Selain di awal seperti ini, ada juga di momen-momen tertentu sesuai dengan kebutuhan video kita. Kemudian selanjutnya adalah kita memerlukan screenshot ataupun gambar. Fungsinya adalah untuk menerangkan beberapa poin tertentu yang memang kita perlukan. Screenshot ataupun gambar kita perlukan untuk menjelaskan pada momen-momen tertentu sesuai dengan kebutuhan video kita. Begitu juga dengan gambar. Gambar kita perlukan, misalnya kita membuat untuk logo atau untuk watermark atau penunjuk arah dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan video kita. Seperti ini, watermark ini adalah gambar yang kita masukkan ke dalam video kita. Ini perlu untuk menandakan bahwa video ini adalah milik kita. Jadi fungsi dari gambar ataupun screenshot itu sesuai dengan kebutuhan dari video kita untuk menjelaskan momen-momen tertentu. Kemudian selanjutnya adalah kita memerlukan background agar video kita tidak terlihat monoton. Jika orang mendengar hanya penjelasan kita saja tanpa adanya background, maka video kita cenderung monoton. Contohnya untuk menambahkan background adalah
Misalnya kita tambahkan video di sini. Kemudian kita tambahkan musik di sini. Video ini kita tambahkan background. Misalnya kita mengambil background ini. Kita masukkan di sini. Coba kita dengarkan backgroundnya. Kemudian kita tahan dan kita tarik ke timeline. Selanjutnya. Itulah contoh dari background. Seandainya backgroundnya terlalu keras, kita bisa mengurangi volumenya. Untuk masalah ini sudah saya jelaskan di video saya tentang cara mengedit audio. Kemudian selain background, ada juga yang namanya efek sound. Bedanya background dan efek sound adalah jika background biasanya musiknya lebih panjang, sedangkan efek sound adalah musik yang menggambarkan momen-momen tertentu ataupun yang mengekspresikan perasaan tertentu. Misalnya sedang ketawa, musiknya bagaimana, sedang sedih, musiknya bagaimana, atau ekspresi-ekspresi lainnya yang berbentuk musik yang kita selipkan pada video kita. Itu namanya efek sound. Sedangkan background adalah musik panjang yang mengiringi dari video kita. Bisa semenit, 2 menit, 3 menit, atau full dari video kita tersebut kita masukkan background itu total, tidak ada masalah. Sedangkan efek sound harus pada menit-menit tertentu, pada momen-momen tertentu. Kemudian selanjutnya yang diperlukan dalam video kita adalah video tambahan ataupun video selingan. Apa itu video selingan atau video tambahan? Video tambahan ataupun video selingan adalah video singkat yang kita selingkan pada video kita pada momen-momen tertentu. Misalnya ketika ketawa atau ketika sedih dan lain sebagainya. Kita contohkan pada video ini. Nah, ini contohnya. Itu contoh dari video selingan. Video selingan tersebut kita pakai agar video kita tidak monoton. Untuk video selingan harus disesuaikan pada momen-momen tertentu. Misalnya pada saat lucu maka kita selipkan video selingan lucu. Atau ketika sedih kita selipkan video selingan sedih. Dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan dari video kita. Dan tidak boleh kita paksakan. Karena jika kita paksakan, justru video kita tersebut akan terlihat jelek. Ya standar sajalah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian komponen selanjutnya adalah green screen ataupun chroma key. Contoh dari green screen atau chroma key adalah seperti ini. Oke guys, berjumpa lagi dengan saya, Bang Jai. Ini dia green screen atau chroma key. Ini adalah contoh dari green screen ataupun chroma key subscribe. Macam-macam, ada green screen like, ada green screen sosial media, ada green screen emoji dan lain sebagainya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan ini adalah green screen like. Kita lanjutkan. Ini adalah green screen dari YouTube. Ini adalah green screen dari sosial media. Green screen dari sosial media Facebook. Caranya sangat mudah sekali. Kita masukkan. Kita masukkan green screen ini. Kemudian kita pilih green screen ini. Icon seperti ini. Kemudian kita centang pada bagian ini. Inilah contohnya. Contohnya seperti video tadi. Untuk green screen ini sangat banyak sekali. Dan bahkan ada video-video selingan yang dijadikan green screen ataupun chroma key. Selanjutnya adalah transisi. Di dalam video yang berkualitas, untuk menggabungkan satu video dengan video yang lain, kita memerlukan transisi. Kenapa demikian?
agar video kita terlihat bagus ataupun berkualitas. Jadi perpindahan antara klip video satu dengan klip video yang lain itu menjadi ciamik atau menjadi bagus, sehingga video kita enak dilihat atau enak ditonton karena adanya transisi tersebut. Jadi tidak monoton. Jika tidak diberikan transisi pada klip video satu dengan video yang lainnya, maka video tersebut akan terlihat monoton. Itulah fungsi dari transisi. Cara menambahkan transisi adalah kita potong terlebih dahulu videonya. Setelah terpotong, kita tambahkan transisi. Pilihlah transisi, tentunya sesuai dengan selera kita. Komponen selanjutnya adalah kita bisa menambahkan filter, overlay, dan juga elemen pada video kita. Ini contoh dari filter. Membahas tentang transisi. Klik pada bagian transisi. Itulah contohnya, contoh dari filter. Tentunya sesuai dengan kebutuhan video kita. Kita juga bisa menambahkan overlay di sini. Pilihlah overlay di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini juga elemen kita bisa menambahkannya di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk panduan lebih lengkapnya sudah ada di video saya. Silahkan teman-teman buka video saya. Cara menambahkan filter overlay elemen pada Filmora. Teman-teman bisa belajar di situ bagaimana menambahkan filter, overlay, dan elemen pada video. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menambahkan split screen ataupun membelah video menjadi beberapa bagian. Bisa menjadi 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan video kita. Caranya adalah klik split screen di sini, kemudian teman-teman bisa memilihnya di sini sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan video kita. Caranya sangat mudah sekali. Ini juga sudah saya bahas pada video saya cara menerapkan split screen pada Filmora. Teman-teman bisa menontonnya di situ. Caranya cukup mudah sekali. Dengan cara kita menambahkan split screen, maka video kita akan terlihat bagus atau terlihat keren. Orang menontonnya tidak monoton. Dengan demikian, maka orang tidak jenuh melihat video kita. Tentunya, untuk split screen ini, kita tidak bisa memaksakan. Kita sesuaikan saja dengan kebutuhan videonya. Jika kita paksakan, justru videonya akan terlihat jelek. Kemudian selanjutnya, kita bisa menambahkan video penutupan, yaitu video penutupan dari video kita. Contohnya seperti ini. Nah, inilah video penutupannya. Itulah contoh dari video penutupan. Tentunya teman-teman bisa memilih video penutupan sesuai dengan selera teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bagaimana kita mengedit video yang berkualitas. Sudah saya jelaskan juga komponen apa saja yang kita perlukan untuk membuat video tersebut berkualitas. Untuk masalah green screen-nya sudah saya jelaskan juga di video saya. Teman-teman bisa melihatnya. Untuk mempelajarinya, teman-teman bisa menonton video saya cara edit green screen pada Filmora. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana cara mengedit green screen, baik itu green screen subscribe, sosial media, like, share, comment, emoji, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan saya pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.